Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman semua. Saya Serasi Sinaga akan mempresentasikan mengenai komputer reservation system pada travel. Selanjutnya, apa itu komputer reservation system? Komputer reservation system merupakan sistem reservasi komputer yang digunakan untuk menyimpan dan mengambil informasi dan melakukan transaksi terkait dengan perjalanan udara. Awalnya dirancang untuk dan dioperasikan oleh airlines, CRS kemudian diperluas penggunaannya oleh Biro Perjalanan. Komputer Reservation System digunakan untuk reservasi maskapai penerbangan tertentu dan interface dengan Global Distribution System atau biasa disebut GDS yang mendukung agen-agen perjalanan dan saluran sistem. Selanjutnya saya akan membahas lebih dalam lagi mengenai sistem reservation, yaitu sistem teknologi IT yang utama dalam bisnis penerbangan adalah sistem reservasi atau biasa disebut dengan CRS yang fungsinya adalah menampilkan informasi, produk, dan fasilitas suatu airline seperti jadwal penerbangan, pesawat yang digunakan, tarif rute, dan lain sebagainya, sehingga memudahkan calon penumpang untuk booking seat, kemudian melakukan konfirmasi keberangkatan, dan memudahkan pembelian tiket, sampai akhirnya penumpang melakukan check-in dan terbang dan akhirnya tiba di tempat tujuan. Selanjutnya, sistem reservasi tersebut merupakan sistem teknologi IT tingkat tinggi karena membutuhkan resource yang banyak baik hardware dan software, di mana perlu pemrograman yang kompleks dan sistem database yang sangat besar, serta membutuhkan sistem koneksi yang besar. Biasanya, setiap maskapai memiliki satu sistem reservasi. Adanya sistem ini sangat memudahkan perusahaan dalam melayani penumpang, terutama sekali akan terasa manfaatnya apabila pesawat mempunyai connecting terbang yang sepanjang ke beberapa kota yang punya konsep hub dan spoke. Selanjutnya, sistem masing-masing maskapai adalah banyak yang berbeda sehingga berdampak pada sulitnya distribusi memberi pelayanan ke konsumen seperti booking maupun penjualan tiket yang dijual oleh travel agent. Apabila dipaksakan, maka sebuah travel agent harus mempunyai lebih dari satu sistem sesuai dengan jumlah tiket maskapai yang dijualnya. Hal tersebut berdampak pada biaya investasi yang membengkak untuk pembelian sistem masing-masing maskapai. Oleh karena itu, timbullah ide untuk menggabungkan semua sistem maskapai ke dalam satu sistem yang selanjutnya sistem tersebut disebut Mega CRS. Satu sistem mempunyai dampak yang menguntungkan untuk travel agent agar biaya investasi sistem oleh travel agent menjadi lebih murah, baik dari sisi hardware maupun biaya koneksi atau networking. Selanjutnya adalah Global Distribution System atau biasa disebut GDS. Mega CRS atau dikenal dengan GDS atau Global Distribution System ini sebenarnya hanya perpanjangan sistem reservasi atau CRS dari masing-masing maskapai yang disatukan ke dalam satu sistem yaitu pada satu rel komputer sehingga travel agent akan dapat melihat semua info produk penerbangan yang ada walaupun maskapainya berbeda-beda. Hanya saja, maskapai perlu menjadi member ke dalam sistem Mega CRS atau GDS tersebut agar produknya dapat terlihat pada sistem Mega CRS. Member daripada GDS biasa disebut dengan level partisipasi. GDS sendiri ini berfungsi sebagai alat saluran distribusi penjualan yang memberikan kemudahan kepada calon penumpang untuk memperoleh produk airline atau penerbangan yang berpartisipasi dengannya dan fungsi lainnya adalah untuk memperluas jaringan distribusi masing-masing maskapai. Selanjutnya, ini merupakan beberapa contoh di GDS atau Global Distribution System atau Mega CRS. Yang pertama itu ada Amadeus dengan kode 1A, ada Abacus Distribution System, ada Galileo International, Sabre, Worldspan, Apollo. Selanjutnya, sebagai konsekuensi transaksi bisnis, maka maskapai yang tergabung dalam sistem GDS dikenakan biaya atau fee yang besarnya tergantung dari tingkat partisipasi dan jumlah transaksi yang terjadi. Beberapa GDS memperlakukan booking fee bervariatif sesuai dengan tingkat partisipasi.
Umumnya, jangkauan GDS adalah bersifat internasional, sehingga penumpang luar negeri yang membeli tiket pada travel agent di Eropa dapat langsung membeli tiket perjalanan domestik di Indonesia. Hanya saja masih ada beberapa regulasi yang mengatur tentang penjualan tiket oleh travel agent lain di luar negeri. Selanjutnya ini merupakan airline distribution network. Yang pertama itu adalah airline pertama, airline kedua, ketiga, keempat, sampai kelima, yaitu CRS-nya. Kemudian ke GDS yang pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian selanjutnya adalah travel agent. Kemudian inilah contoh daripada GDS. Selanjutnya, ternyata GDS hanya ada 3 penyedia GDS utama dalam ruang besar, yaitu Amadeus, Travelport atau gabungan di WorldSprint dan Galileo System, dan Sabre. Ada satu GDS daerah utama Abacus yaitu melayani pasar Asia, dan sejumlah pemain regional melayani satu negara, termasuk Travel Sky atau China, Infini dan Axis baik Jepang dan Topaz atau Korea Selatan. GDS dijalankan oleh perusahaan independen dengan maskapai penerbangan dan agen-agen perjalanan sebagai pelanggan utama. Kemudian ini merupakan keuntungan penggunaan CRS pada travel. Yang pertama itu mempercepat proses reservasi, menjadi pusat informasi terkait destinasi seperti mata uang, penerbangan, atraksi wisata, bahasa, sampai dengan zona waktu. Yang ketiga yaitu biaya atau harga dari produk atau servis yang ditawarkan, bila ada diskon, paket spesial, atau persyaratan khusus lainnya. Yang keempat adalah rincian kendaraan transportasi, mencakup kapasitas posisi dan tempat duduk. Kelima ada payment, yaitu menjelaskan pilihan pembayaran full atau deposit. Kemudian adalah imigrasi dan bea cukai, yaitu merincikan barang apa saja yang harus dilaporkan. Yang ketujuh adalah multiple uses dan multiple sites, yaitu CRS memungkinkan penggunanya menjalankan beberapa fungsi dan mengakses situs dalam satu waktu. Yang kedelapan adalah privacy, yaitu keamanan dan kerahasiaan data terjaga dengan adanya password akses khusus operator. Kemudian ada pun kerugian daripada penggunaan CRS pada travel, yaitu biaya yang dibutuhkan cukup mahal pada awal penerapan sistem, seperti membeli perangkat komputer dan software pendukungnya. Yang kedua adalah sistem breakdowns, yaitu risiko sistem mengalami kerusakan atau malfungsi yang menghambat operasional travel. Yang ketiga itu adanya perbedaan antara sistem manual dan komputer dibandingkan custom. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih. Saya Serasi Sinaga mengundurkan diri. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi dan teman-teman sekalian. Selamat pagi.